Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, ada 3 perkara yang bisa menambah iman kita. Ada 3 perkara yang dapat menambah iman kita. Apa sajakah itu? Disebutkan dalam Al-Adabus Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyyah bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Thalathun man kunna fi mala'allahu qalbahu imanan, suhbatul faqih, wa tilawatul Qur'an, wasiyam." Ada 3 perkara yang jika ada pada seseorang, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang, niscaya Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Yakni berteman dengan seorang faqih, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Berteman dengan seorang yang faqih, membaca Al-Quran, dan berpuasa. 3 perkara inilah yang jika terdapat pada diri kita, niscaya Allah akan mengisi hati kita dengan keimanan dan menambah kepada kita keimanan di atas keimanan. Apa sajakah itu? Pertama yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu berteman dengan seorang faqih. Berteman dengan seorang faqih bisa menambah keimanan kita. Jangankan dengan seorang faqih. Faqih artinya orang yang paham agama, berilmu. Jangankan berteman dengan seorang yang faqih. Berteman dengan seorang yang soleh tapi kurang faqih saja, itu bisa menambah keimanan kita. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Asma binti Yazid, suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang terbaik di antara kalian? Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Mereka adalah orang-orang yang jika dilihat mengingatkan tentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang jika dilihat mengingatkan tentang Allah. Baru melihat wajahnya sudah mengingatkan kita tentang Allah. Baru melihat wajahnya sudah mengingatkan kita untuk takut kepada Allah. Baru melihat wajahnya sudah mengingatkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Baru melihat wajahnya sudah menambah keimanan kita kepada Allah. Itulah sebaik-baik orang yang hendaknya kita jadikan teman dalam kehidupan kita. Itu perkara pertama yang bisa menambah iman kita. Lalu yang kedua, perkara kedua yang bisa menambah keimanan kita, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, selain menambah keimanan dalam hati kita, bisa juga mengobati penyakit yang ada dalam hati kita. Dengan membaca Al-Quran, terobatilah segala penyakit hati dan jiwa yang bercokol di dalam diri kita. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan juga sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran Allah katakan adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Karena itu hadirin, karena itu saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, siapa yang rajin baca Al-Quran, maka dia tidak akan mengalami stres, depresi, frustasi, dan penyakit hati lainnya kalau memang ia ikhlas dalam membacanya. Itu perkara kedua yang bisa menambah keimanan kita. Yang ketiga, yakni berpuasa.
Dengan berpuasa akan bertambahlah keimanan kita. Bukan cuma menambah iman kita. Dengan berpuasa juga kita bisa bahagia. Puasa bukan cuma menambah keimanan, tapi bisa juga mengantarkan kita pada kebahagiaan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan mengalami dua kegembiraan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan puasa kita diterima oleh Allah sehingga akhirnya menambah iman kita, menambah kebahagiaan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia meridhai kita dan kita pun ridha kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.